Yo, Hobi Mania. Kembali lagi di channel Totally Hobi. Channel yang membahas tentang tips, hobi, apapun pokoknya yang berhubungan dengan hobi ada di sini. Pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana cara menggunakan atau memotong table saw dengan aman. Dengan alat ini, Anda akan bisa memotong table saw secara aman. Mungkin beberapa sudah tahu apa isi dari kotak ini. Saya jelaskan sedikit. Table saw adalah salah satu alat yang paling berguna untuk memotong atau alat yang harus dimiliki oleh hampir semua tukang kayu harus memiliki table saw. Tetapi table saw sendiri mempunyai resiko atau bahaya yang cukup besar. Dengan alat ini memungkinkan atau menghindari dampak dari bahaya dan risiko itu. Ya, langsung saja kita ulas atau kita lihat apa isi dari kotak ini. Beberapa dari kalian mungkin sudah tahu apa isi dari kotak ini. Ini adalah push block. Salah satu alat bantu untuk memegang kayu atau objek ketika menggunakan table saw. Sebenarnya bukan untuk table saw saja, tapi alat ini bisa digunakan untuk mesin meja router. Pokoknya menghindarkan jari kita langsung kontak dengan blade atau mesin tersebut. Seperti yang terlihat di kardusnya, ya, kita hanya mendapatkan kunci L dan buku manual saja. Dengan dua bahasa, ya, ini mungkin bahasa Cina, yang satunya bahasa Inggris. Ya, karena memang produknya berasal dari Cina. Untuk build-nya saya rasa cukup lumayan, bahannya cukup solid dan kokoh. Ya, mungkin teman-teman jika tidak ingin membeli ini atau tidak ingin keluar uang, mungkin bisa membuatnya sendiri. Saya pun pernah membuatnya sendiri di channel saya yang satunya, Play Woodworking. Anda dapat merubah posisi ini untuk tangan kiri juga tangan kanan. Terserah Anda posisi mana yang menurut Anda lebih baik. Di sini kita dapat merubah posisinya. Ini dapat digeser ke kiri dan ke kanan, disesuaikan dengan besaran objek yang akan dipotong. Anda bisa menggunakan ini pada sisi sebelah kanan atau ini pada sebelah kiri. Untuk objek yang lebih kecil, Anda bisa menggunakan pada sisi ini. Anda bisa lihat, ini bisa dilepas. Di sini ada lubang untuk baut. Di satu sisi ini juga ada lubang untuk baut. Anda bisa merubahnya pada sisi ini atau juga pada sisi ini, tergantung dari kegunaan atau kebiasaan Anda memakainya. Dan seperti yang terlihat, di sini ada satu bantuan opsi. Ini saya pernah membuat ini di channel saya yang Play Woodworking, tapi saya tidak menyertakan fitur ini. Sebenarnya fitur ini cukup berguna, juga kadang tidak terpakai. Fitur ini sebenarnya bisa diturunkan untuk mendorong ujung objek. Jadi ini dia di atas dari bantalan ini. Jadi kita tidak mengandalkan dari grip dari bantalan ini, tapi dari ujung ini kita bisa mendorong objek dengan cukup aman. Kadang orang ada yang suka memakai ini, ada juga yang tidak suka memakai ini. Jadi ini bisa dinaik diturunkan sesuai dengan kebutuhan. Atau Anda juga bisa melepasnya jika tidak membutuhkan. Biasanya ini digunakan untuk media yang panjang atau yang cukup besar. Untuk posisi handle-nya sendiri, Anda bisa memindahkan ini tepat di tengah, di samping atau di kanan sesuai dengan selera Anda. Kalau saya sih lebih suka di tengah karena dia lebih stabil untuk handling dan pegangannya. Anda lihat di sini semuanya bisa dirubah sesuai dengan kenyamanan atau kebutuhan Anda. Semuanya adjustable, jadi
bisa disesuaikan atau disetting sesuai dengan kebutuhan Anda. Kalau saya biasanya memakai ini di sisi kanan, tapi ada juga yang memakai ini di sisi kiri. Karena menurut saya kalau untuk objek yang kecil memang kita butuh yang ini, tapi kebanyakan saya memakai ini karena tekanan saya biasanya itu ada di sebelah sini. Karena ini lebih besar, jadi menekan objek itu dia jauh lebih kuat. Tapi ketika saya memotong objek yang lebih tipis, saya juga menggunakan ini. Tapi saya lebih suka, umumnya saya menggunakan sisi ini di sebelah kanan. Sebenarnya, memotong menggunakan table saw memakai sarung tangan itu sangat berbahaya. Saya minta maaf dalam hal ini karena saya memakai sarung tangan. Anda dapat melihat bagaimana kondisi ibu jari saya sekarang. Itu masih terasa nyeri hingga saat ini. Untuk mengurangi dampak dari bahaya memakai sarung tangan, saya sedikit modifikasinya. Saya memotong semua bagian ujung sarung tangan kecuali pada bagian ibu jari. Saya akan memberikan contoh. Ini contoh kayak akan dipotong. Nah, seperti yang terlihat di sini, biasanya Anda memotong dengan cara seperti ini. Ini sangat berbahaya. Karena jari Anda dekat sekali dengan blade. Ini sangat berbahaya. Jadi, jika menggunakan ini, Anda bisa dengan mudah menekannya. Sesuaikan twist block dengan ukuran media yang akan dipotong. Setelah dirasa pas dan enak, kencangkan push block. Memotong dengan posisi melintang seperti ini sebenarnya sangat tidak direkomendasikan. Biasanya, memotong posisi ini harus menggunakan miter atau crosscut blade. Seperti yang terlihat, sangat aman memotong menggunakan twist block ini. Saya membalik posisi push block karena saya akan memotong objek yang jauh lebih tipis. Terkadang, posisi push block sedikit tidak stabil. Turunkan penahan pada posisi kiri, terus sesuai dengan ketebalan objek. Setelah dirasa aman, Anda dapat menggunakan untuk memotong. Menurut saya, minimal ketebalan yang bisa dipotong menggunakan push block ini sekitar 7-8 mili. Sekarang saya akan memasang opsional seperti yang saya jelaskan di awal. Terkadang objek yang akan kita potong memiliki permukaan yang licin, sehingga kita tidak bisa hanya mengandalkan dari bantalan grip. Opsional ini membantu untuk mendorong objek. Sangat mudah dan aman tanpa takut slip.
Saya akan memberikan tips tersembunyi bagaimana memaksimalkan push block ini. Pertama-tama, buat slot pada plywood. Saya menggunakan mata router 6 dan 16 mili untuk membuat slot. Gunakan baut L berkepala datar dan letakkan pada slot tadi. Pasang pada sisi kiri push block. Fitur ini membantu kita menahan objek ketika memotong. Setting semuanya pada posisi dan pastikan semuanya kencang. Plywood yang kita buat tadi secara otomatis akan menahan objek sehingga tidak mengalami slip atau kickback. Sangat mudah dan aman ketika memotong objek berukuran kecil. Sekian tips dari Totally Hobby tentang bagaimana memotong yang aman menggunakan table saw. Jika ada pertanyaan atau mungkin bingung bagaimana cara memotong yang aman menggunakan table saw, Anda bisa menulisnya di kolom komentar. Satu lagi, jangan lupa bantu subscribe dan share ya channel ini, biar channel ini bisa terus berkembang dan terus memberikan masukan, informasi, dan tips untuk para hobi mania. Saya Dit, undur diri. Terima kasih.